Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian di hari yang baru ini? Semoga kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau menyampaikan beberapa perkembangan informasi terbaru yang luar biasa menurut saya ya, yaitu tentang Baby Dogecoin ya, Baby Dogecoin teman-teman. Sebelum saya sampaikan beberapa informasi, coba kita lihat dulu dari segi analisa chart ya teman-teman. Jadi di Twitter saya kemarin atau beberapa waktu yang lalu ya, coba saya lihat dulu ya. Saya sudah kasih tahu loh teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu bahwa nggak semua bisa saya langsung buatkan video ya. Kalau message singkat atau notifikasi atau announcement singkat, sebaiknya kalian sering-sering lihat ke Twitter Pahlawan Kripto ya, karena Twitter ini kan gampang ya membuat kontennya dibandingkan dengan YouTube. Kalau YouTube dia butuh waktu setengah jam sampai 1 jam per satu konten teman-teman. Sementara kalau Twitter kan 1 menit 2 menit juga jadi gitu. Jadi short message itu bisa lebih cepat nyampainya. Nah di sini saya udah sampaikan kemarin ya. Ini kemarin ya kalau nggak salah, coba kita lihat 16 jam yang lalu ya, kemarin ya. Jadi ya memang Baby Doge itu masuk kepada fase fase sideways ya, sideways seperti ini. Tapi kemarin saya lihat dia sudah mulai breakout ya, breakout resisten ini teman-teman. Jadi saya udah bilang kalau dia bisa tembus resisten ini, ya berikutnya yang harus dia jebol adalah resisten sideways ini. Kalau dia jebol begitu ya udah siap-siap, kemungkinan akan terbang teman-teman, begitu ya. Dan kalau kalian lihat sekarang belum ya, dia masih di situ-situ aja. Jadi ini berkaitan dengan beberapa hal secara makroekonomi, antara lain kemarin itu isu perang Ukraina, walaupun pada akhirnya endingnya dia bilang nggak jadi ya, nggak jadi. Tapi kita nggak tahu juga apakah itu nggak jadi beneran, udah ketok palu, atau cuman ya kalian tahu lah ya. Bisa sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Kemudian masalah tapering off ya, lagi-lagi jadi ya orang cenderung wait and see. Makanya kalian lihat kecepatan pertumbuhan chart ini teman-teman dari sini ya. Ini 15 Desember sampai di sini ya 17 Januari. Jadi hampir 1 bulan ya. 17 Januari dibandingkan dengan sekarang ini, sekarang juga udah mau 17 Februari, ini bentar lagi. Jadi kalau kalian lihat analisa chart ya, kok bisa ya bang? Nah misalnya gitu kalian bertanya, kok bisa dari sini? Nah dari sini bisa dalam sebulan. Ini kalian harusnya bisa berpikir teman-teman. Dalam sebulan dia bisa saja terbang sampai 300%. Ya untuk interval waktu yang sama, dalam 1 bulan ke depan berikutnya dia nggak kemana-mana, malah ngedam 37%, begitu. Jadi bisa kita potong-potong sebetulnya chart itu, sehingga kalian bisa melihat akselerasi yang terjadi ya, akselerasinya apakah pump, apakah dump, dan kita bisa memperkirakan atau mencari penyebabnya kira-kira apa ya, peristiwa yang berkaitan atau isu yang related terhadap pergerakan daripada chart tersebut, seperti itu ya. Oke, jadi ya pesan saya untuk Baby Dogecoin, waktu lalu saya udah sempat bilang kan, kalau ambrol di bawah 900 ya saya rasa itu adalah momen-momen yang tepat untuk kalian mengakumulasi. Nah ini sudah di bawah 900, jadi ya silakan aja kalau kalian mau nambah muatan teman-teman ya. Kalau kalian lihat ini LP-nya tebal banget loh. 29, ya 29 juta US dollar. Jadi ini bukan main-main ya, saya rasa teman-teman. Begitu ya. Oke.
Sampai saya buat, menurut saya sih, karena saya lihat pertumbuhan followernya cepat sekali, pertumbuhan komunitasnya loh teman-teman. Lihat ya, kalian bisa lihat ini udah 991.000. Nah, waktu itu udah sempat saya bilang kan, ini kayaknya nggak lama lagi 1 juta. Nah, bener kan? Nih, paling ya saya rasa ini baru tanggal berapa ya? Baru tanggal 16 ya. Nggak nyampe akhir bulan nih, kayaknya udah 1 million, 1 juta teman-teman. Kita lihat aja ya, apa bener apa nggak perkiraan saya. Ya, kemudian kalau kalian lihat juga misalnya di grupnya juga ya, Baby Dogecoin, mana itu? Ini dia. Nah, ini juga bertumbuh terus 242.500 begitu ya. Jadi ya mungkin menurut pendapat saya ini 200 hampir 250.000 nanti ini akhir bulan. Ya, bagus dong. Begitu ya. Oke, kemudian info-info yang terbaru ya, teman-teman, yang saya mau sampaikan sama kalian. Yang pertama, bahwa si Decentraland ini kan nge-reply ceritanya ke Baby Dogecoin. Begitu ya. Jadi dengan kondisi demikian ini kan kita ada lihat bocoran nih ya dari pihak Baby Dogecoin. Ini sepertinya mulai main teka-teki seperti developernya Bab Doge ya. Main teka-teki nanti ujung-ujungnya iya gitu. Do you want to see Baby Doge in the Metaverse? Ada kode-kode dari Decentraland. Kalau Bab Doge kan ke sandbox ya. Mungkin Baby Dogecoin ini mungkin ke Decentraland kali ya, bikin Metaverse-nya. Nggak apa-apa gitu, seru juga kok, sama lah ya. Oke, itu info terbarunya dan kalian bisa baca juga nanti di sini ya teman-teman, di BSC News. Di BSC News, ini nanti saya cantumkan semua pokoknya ya. Saya setiap kali mereview, pasti saya cantumkan teman-teman semua link-link yang saya buka begitu. Jadi supaya kalian juga bisa mengecek dengan lebih akurat ya. Baby Dogecoin menggoda proyek Metaverse dengan Decentraland. Nah ini dia. Baby Dogecoin mengambil langkah pertama ke Metaverse. Proyek koin meme lainnya telah mengikuti. Metaverse stroll untuk koin Baby Doge. Jadi ya tampak-tampaknya memang ke Decentraland ya. Ini dia. Nanti saya cantumkan. Oke, itu perkembangan yang berikutnya. Chart sudah. Kemudian dari segi jumlah holders, kalian perhatikan teman-teman. Walaupun kelihatannya dalam 1 bulan terakhir ini terjadi dump 37-38%, itu secara chart. Tapi kalian harus melihat juga dari segi fundamental jumlah holdersnya. Sebetul-betulnya yang terjadi, walaupun dengan demikian, jumlah holdersnya bertambah loh teman-teman. Begitu, jangan main-main loh. Mungkin memang ya, kalau saya perhatikan dari Whale Watcher, memang ada pengurangan Humbex yang kemarin sempat 28 kalau nggak salah ya. 28, 27, 26, 25, nggak apa-apa. Justru sebetulnya yang paling bagus adalah ketika jumlah jumlah walletnya atau wallet address atau holdersnya itu bertambah banyak jumlah holdersnya, tapi pertumbuhan whales-nya ya nggak terlalu drastis. Kenapa? Karena potensi dia untuk ngedam sekonyong-konyong itu jadi semakin kecil. Kalau ininya bertumbuh pesat sekali, ini whales ini teman-teman. Ini kan whales besar, 420 triliun lebih nih token Baby Doge kalau di sini. Ini juga begitu. Ini kalau besar sekali banyak. Nah ini bahaya teman-teman sebetulnya ya kalau saya mau sampaikan sama kalian. Kenapa? Kalau sempat ini katakanlah ada 50, waduh. Itu kita deg-degan sebagai holders kecil Anda dan saya begitu yang ngambil. Saya nggak tahu ada nggak dari kalian yang holder retail, kalau istilah di saham retail, kalian sama saya ada nggak yang ngambil atau ngakumulasi Baby Doge ini sampai 1 triliun 1 triliun token Baby Doge? Ayo, ada nggak? 1 triliun berarti itu kan ratusan juta, mungkin miliar kali itu sudah ya. Coba saya lihat dulu ya teman-teman di CoinMarketCap ini ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini gitu ya, Baby Doge. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau 1 triliun token ya mungkin ratusan juta. Ada nggak kalian yang punya? Ya, jadi hanya tertentu aja. Nah, saya justru bersyukur kalau semakin banyak holdersnya, wallet addressnya. Tapi ini ya jangan nambah-nambah dulu, nggak apa-apa. Retail masuk dulu, masuk. Nah gitu. Udah, karena itu nanti si whales-nya naiknya, masuknya pas udah di atas aja di sini. Kan bagus kan? Daripada dia langsung ganjel di sini banyak-banyak itu whales. Kalian nanti yang kecil-kecil pas mau masuk sini udah susah gitu loh, udah ketinggian.
Lebih bagus kita yang kecil-kecil masuk ketika masih di bawah-bawah gitu. Masuk gitu. Yang kecebong-kecebong, retail-retail masuk semua sebanyak-banyaknya. Nah, yang wheels-wheels nanti masuk di atas saja gitu. Nah, itu bagus. Jadi kalian kalau dia terbang, kalian punya kesempatan sebetulnya kalau mau TP suatu saat. Kalau memang mau TP loh ya. Begitu, itu analisanya teman-teman. Oke ya, itu dia tentang decentraland. Kemudian yang tidak kalah serunya, kemarin ini sempat gempar loh teman-teman, bahwa kalau kalian lihat di CoinGecko ya, di Discover begini ya, Coin Discover. Nah, trending-trending yang terjadi loh ya di berbagai negara ini kan dicatat teman-teman. Nih saya kasih tahu ya sama kalian, United States. Di United States itu FabWealth yang ranking. Ini saya udah pernah review loh. Kalian coba lihat di apa ini namanya di channel saya ya, di search. Coba kalian nanti cari. Ini saya udah pernah review, bagus loh ini FabWealth ini. Silakan ya, coba dilihat. Dogedesh saya juga udah pernah review. Nah ini di Amerika. Kalau di Amerika itu trendingnya Shiba Inu teman-teman. Nah, Arifa begitu-begitu ya, Gala, Saitama itu dia. Oke ya. Sekarang coba kita ke United Kingdom, ke Inggris. Inggris juga FabWealth tuh. Ini negara-negara maju loh. Dogedesh, Bitcoin, Shiba Inu yang di atas, Ethereum, begitu ya. Oke, kemudian nah di Brazil ini yang paling seru teman-teman ya. Kemarin saya udah sempat buat di Twitter saya juga teman-teman. Nah ini ya di Twitter saya tanggal 15 ya. Sekarang kan tanggal 16 ya, kemarin ya betul ya. Ini jadi terjadi ya, sempat tercapture bahwa top trending cryptocurrencies in Brazil. Jadi Baby Dogecoin ini mengalahkan pamor dari si Binance Coin. Ini sesuatu yang lucu ya, kocak ini. Kenapa? Apa namanya, si Baby Dogecoin ini kan ceritanya mau listing di Binance. Nah begitu. Terus kemudian kita tahu kok lama banget nggak listing gitu. Apa karena jual mahal nih si Binance? Apa karena ada persyaratan dari Baby Dogecoin yang belum memenuhi? Atau karena apa gitu? Ya dugaan saya ya, satu-satunya yang Binance sementara tunggu adalah mengenai masalah value. Karena tadi saya juga udah sampaikan di grup saya, itu dari kutipan dari CZ ya teman-teman. Ini dia. Nah ini mana tadi ya? Tadi pagi ya. Jadi ini dia. Jadi CZ bilang gini teman-teman, no value is created by issuing a coin ya. Jadi coba kita copy dulu. Apa itu artinya? Kalian bisa lihat ya. Jadi dia menekankan mengenai masalah value sepertinya begitu ya. Jadi ini dia. Tidak ada nilai yang diciptakan dengan mengeluarkan koin. Nilai tercipta ketika orang menggunakannya, membangun kasus penggunaan. Jadi build use cases. Jadi beliau menekankan kepada use case. Kalian tahu kan, itulah yang sementara digempur oleh Shiba Inu, use case. Kerjasama dengan banyak perusahaan. Pokoknya bagaimana caranya supaya token itu terpakai, ada gunanya. Begitu. Kalau nggak ada gunanya, orang beli ya buat apa gitu loh. Tokennya ya dikatakan nggak berfungsi begitu. Nilainya apa? Orang buang begitu. Nah pertanyaan besarnya adalah si Baby Dogecoin ini apakah use case-nya sementara dibangun? Jawabnya iya ya. Iya dong, kan mau bikin metaverse, mau bikin NFT, mau bikin ini. Tapi tampaknya itu menunggu realisasi, teman-teman. Jadi, saya nggak tahu ya, apa lagi yang ditunggu oleh si Binance ini. Yang penting kita melihat ya sudah berusaha. Nah, di Twitter saya buat begitu, teman-teman. Heboh juga ini. Ya, kemarin ya. Jadi, bisa keok juga ini si Binance ini, tempat di mana dia mau listing. Nggak tahu, mudah-mudahan ini adalah kode-kode supaya si Binance ini ya apa ya namanya, kalau saya bilang malu gimana ya, supaya ya sadar-sadar gitu, kamu aja pamormu kalah dibandingkan Baby Dogecoin gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan itu supaya sinyal-sinyal untuk mawas diri gitu ya teman-teman. Oke, dan hari ini hari itu kemarin teman-teman. Nah ini hari ini saya melihat di berapa ini ya, trending berapa ini, Baby Dogecoin masih bertengger di sini teman-teman. Sementara Binance sudah melorot, udah nggak kelihatan malah di sini. Ah tuh,
Smooth Love. Nah, ini SLP ini saya belum sempat review. Yang lain masih di sini, Shiba Inu masih di sini, Bitcoin masih di sini. Si apa ini? Nah, ini fake token juga bagus loh teman-teman. Saya udah review ini. Nah, silakan dilihat videonya. Nah, ini si Binance Coin malah nggak ada di sini. Oke, coba kita lihat kalau di India. India itu lebih ngeri, dia Shiba Inu dia. Wah, pasukan Shiba Inu. Baby Doge dia. Nah, ya, seperti itu. Kemudian Filipina, kalau kita lihat di Filipina ini Shiba Inu ya. Selebihnya ya mungkin Axie Infinity, Luna Rush. Ya, ini saya belum sempat ya, Polygon saya sudah review seperti itu. Dan yang terakhir di Turki misalnya ya, Turki hamster saya belum sempat ya teman-teman. Baby Doge lagi ini teman-teman, Roko Finance, Shiba Inu, dan Binance-nya nggak ada gitu loh. Jadi Binance itu cuman sesaat aja kelihatannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sesuatu yang fenomenal dan sekaligus lucu menurut saya. Begitu ya. Oke ya. Nah ini dia infonya bahwa holdersnya si Baby Doge ini sudah 1,4 juta lebih ya teman-teman. Ngeri juga ya mereka. Jadi kalau taksiran saya sampai akhir bulan ini kayaknya tembus 1,5 juta. Nanti kita lihat. Kalau tembus 1,5 juta ya saya harap sih paling lambat di akhir April ya, paling lambat kayaknya tembus deh 2 juta holders. Makin kuat aja pondasinya ya. Jadi pesan saya sama kalian teman-teman, sabar ya, sabar, tolong bersabar. Ini akan tinggal tunggu waktu aja kok ini terbang gitu. Jadi kalau ada kesempatan dikasih untuk akumulasi, kalian ada dana ya silakan ditambah sebetulnya. Tapi tetap do your own research ya teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, segitu aja beberapa progres yang saya bisa sampaikan sama kalian. Dan holdersnya si Baby Doge ini juga udah jauh meroket di atas holdersnya Shiba Inu ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, teman-teman, do your own research, disclaimer on. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.